Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Eko Budi Santoso. Kali ini kita akan membahas berkenaan tentang faktor yang mempengaruhi pelaksanaan promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Selamat menikmati. Sebelum kita masuk ke dalam bahasan yang inti, terlebih dahulu kita harus mengenal. Pada masa itu, atau masa dahulu, istilah yang cukup terkenal hanyalah penyuluhan kesehatan. Selain itu, muncul pula istilah populer lain seperti KIE, seperti komunikasi, informasi dan edukasi, sosial marketing pemasaran sosial, dan mobilisasi sosial. Di dalam kita berbicara tentang promosi kesehatan, tidak lepas pula dari piagam yang merumuskan promosi kesehatan, itu mencakup 5 butir. Yang pertama itu adalah kebijakan berwawasan kesehatan, lingkungan yang mendukung, reorientasi pelayanan kesehatan, keempat keterampilan individu, dan yang kelima gerak masyarakat. Kelima butir piagam tersebut yang dirumuskan di dalam promosi kesehatan adalah bagian integral yang harus kita lakukan di dalam melakukan sebuah promosi kesehatan. Di dalam bagian ini saya itu mengambil contoh saja dari teori L. Green dengan pendekatan preset and process. Promosi kesehatan mempengaruhi 3 faktor penyebab terbentuknya sebuah perilaku. Yang pertama itu bisa kita sebut predisposing atau faktor predisposisi. Yang kedua faktor enabling. Yang ketiga adalah faktor reinforcing. Ketiga faktor ini menentukan terbentuknya perilaku yang diharapkan dari perilaku buruk menjadi perilaku yang baik akan sebuah kesehatan yang berkesinambungan selanjutnya. Tujuan dari pendidikan kesehatan adalah mengubah perilaku individu atau masyarakat dalam bidang kesehatan. Secara operasional, tujuan pendidikan kesehatan ini adalah bagaimana caranya kita memberikan kesehatan dengan pendekatan pendidikan. Yang pertama adalah agar melakukan langkah positif dalam melakukan pencegahan terhadap penyakit. Jadinya, pendidikan kesehatan itu adalah untuk memberikan layanan pendidikan, layanan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat agar bisa berperilaku positif atau bisa dapat melakukan sebuah pencegahan agar tidak terjadinya sebuah penyakit. Yang kedua adalah agar memiliki pengertian yang lebih baik tentang eksistensi perubahan sistem dan cara memanfaatkannya dengan efektif dan efisien. Jadinya apa? Di sini kita bisa melihat eksistensi, gitu loh, keberadaannya. Bagaimana caranya kita melakukan pendidikan kesehatan itu dengan cara pendekatan yang lebih baik kepada masyarakat yang dapat dimengerti dengan bahasanya masyarakat atau bahasa awam secara efektif dan efisien. Ini adalah bagaimana tujuannya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah agar mempelajari apa yang dapat dilakukan secara mandiri. Pendidikan kesehatan tidak harus bagaimana caranya kita melakukan sebuah proses pencegahan, tetapi memberikan informasi kepada pasien atau kepada masyarakat, kepada kelompok untuk mempelajari sehingga mereka bisa berperilaku secara mandiri. Bagaimana sih caranya, misalnya pencegahan terjadinya wabah, misalnya wabah DBD atau demam berdarah di kelurahan A. Ketika kita sudah melakukan pendidikan kesehatan dengan cara penyuluhan atau promosi kesehatan kepada masyarakat, masyarakat bisa melakukannya secara mandiri dengan cara membuang sampah pada tempatnya, menutup genangan air, dan lain-lain. Itu adalah bagian yang konkret di dalam melakukan sebuah tujuan pendidikan kesehatan. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi, saya mengambil dari Green ya, dari Green dan Kreiter menyatakan bahwa
Promosi kesehatan adalah kombinasi upaya-upaya pendidikan, kebijakan atau politik, peraturan, dan organisasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan dan kondisi-kondisi hidup yang menguntungkan kesehatan individu, kelompok, atau komunitas. Jadinya di sini Green dan Kreuter itu menyatakan bahwasanya harus adanya kombinasi antara berbagai macam stakeholder, misalnya di bagian kebijakan dan di upaya untuk melakukan sebuah pendidikan, peraturan, dan organisasi itu harus sinkron. Jadinya untuk mencapai sebuah derajat kesehatan yang baik diperlukan juga kesinkronan antara stakeholder. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan yang lebih optimal di masyarakat. Nah, di sini saya mengambil faktornya saja. Contoh, ini adalah contoh dari teorinya Preset and Proset. Ada 3 item. Yang pertama adalah predisposing, yang kedua adalah reinforcing, yang ketiga adalah enabling. Di dalam predisposing, apa saja sih yang bisa mempengaruhi perilaku manusia? Dari perilaku yang buruk diharapkan menjadi perilaku yang baik. Yang pertama, kita harus melihat dari sebuah pengetahuan. Pengetahuan dari responden, pengetahuan dari masyarakat, kelompok, maupun individu tersebut mengenai tentang kesehatan. Asumsinya adalah semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka semakin baik pula status kesehatannya. Itu adalah harapannya. Kemudian yang kedua adalah sikap. Sikap terbentuk apabila sudah mendapatkan sebuah pengetahuan. Namun, kebanyakan dari kita itu adalah pengetahuannya baik, tapi sikapnya yang tidak baik. Contohnya, bahaya merokok. Warga Republik Indonesia, masyarakat kita sudah banyak yang mengetahui bahwasannya rokok itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Namun kebanyakan juga masyarakat yang masih tetap merokok walaupun mereka sudah mengetahui apa bahayanya. Di sini adalah sikapnya yang belum terbuka. Kemudian yang ketiga adalah tingkat sosial ekonomi. Nah, di tingkat sosial ekonomi itu kita berbicara tentang pendapatan. Pendapatan di salah satu warga atau keluarga itu bisa meningkatkan status kesehatannya. Misal, semakin tinggi harapannya, semakin tinggi status ekonominya, maka diharapkan semakin baik pula standar kesehatannya. Kemudian yang keempat, adat istiadat atau nilai dan norma yang berlaku di lapangan. Jadinya apa? Sebuah kesehatan itu tidak lepas adanya sebuah campur tangan dari kebiasaan suatu masyarakat. Dan itu perlu kita garis bawahi bahwasanya kesehatan itu sangat mudah kita raih apabila kita melakukan pendekatan yang lebih komunikasi efektif pada tokoh masyarakat dan adat istiadat tersempat yang berkenaan tentang kesehatan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, ini bukan yang terakhir ya, mohon maaf teman-teman. Jadinya ini adalah bagian yang kemungkinan besar yang bisa mempengaruhi. Yang kelima adalah self-efficacy. Jadinya kita melihat seberapa besar tingkat kepercayaan ataupun keyakinan terhadap masyarakat tersebut akan tentang kesehatan yang lebih baik. Kemudian kita masuk yang kedua, itu adalah reinforcing. Di sini reinforcing itu ada banyak. Salah satu contohnya saya mengambil sebuah dukungan. Dukungan saya bagi menjadi beberapa macam bagian, yaitu adalah dukungan teman sebaya atau biasa disebut peer group. Yang kedua adalah dukungan keluarga, atau dukungan masyarakat, atau dukungan kelompok, dan lain-lainnya. Kenapa bisa mempengaruhi sebuah kesehatan? Ya, dari dukungan-dukungan tersebut bisa menyebabkan peningkatan perilaku yang lebih baik. Itu harapannya. Kemudian yang ketiga adalah enabling. Akses pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, dan yang ketiga adalah peraturan sebagai pengikat. Jadinya apa di sini teman-teman? Di enabling factor sendiri itu ada berbagai macam kayak public health gitu. Misal, kalau akses pelayanan, kira-kira kita untuk mendapatkan status kesehatan yang lebih baik, kita melihat dari akses pelayanan.
Kemudian sarana prasarananya lengkap atau tidak lengkap. Kemudian yang ketiga adalah peraturan sebagai pengikat. Nah, di sini saya hanya bisa mengambil contoh berbagai macam faktor yang bisa mempengaruhi di luar sana. Saya mengambil beberapa macam faktor yang bisa mempengaruhi. Yang pertama, keberhasilan dari promosi kesehatan, dan yang kedua adalah ketepatan ataupun pemahaman dalam sebuah melakukan pendidikan kesehatan. Jadinya saya hanya melihat dari faktor saya melihat dari faktor teori preset and process. Dan berakhir pula segmen yang promosi kesehatan ini. Semoga bermanfaat bagi ilmunya yang diterima. Dan apabila ada kesalahan di dalam penuturan kata, saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.